Gas. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Apa? Tahan dulu. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin, amma ba'du. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan kami dari kelompok analisis data kategori untuk menyampaikan proyek UAS untuk UAS mata kuliah analisis data kategori dengan materi yang kita ambil itu adalah model linear umum dengan anggota di sini ada saya sendiri Muhammad Farhan, kemudian yang kedua ada Randi M Fikri, dan yang terakhir ada Raffi Andalus. Oke, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Raffi, kepadanya disilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan sebuah komponen pada generalized linear model. GLM atau model linear umum ini dibangun dari tiga komponen utama yang saling berkaitan. Yang pertama itu ada random komponen, yaitu komponen yang mengidentifikasi variabel respon Y dan menentukan distribusi peluangnya, misalnya distribusi binomial ataupun Poisson, tergantung karakteristik data aslinya. Yang kedua adalah linear predictor, yaitu bagian sistematis yang menggabungkan variabel-variabel penjelas atau prediktor X menjadi satu rumus kombinasi linear yang dituliskan sebagai era sama dengan alfa ditambah beta 1 dikali X1 dan seterusnya. Yang ketiga adalah link function yang berfungsi sebagai jembatan penghubung antara nilai rata-rata respon yang disimbolkan dengan mu dengan prediktor linear tadi. Nah, si fungsi ini penting untuk menyesuaikan rentang nilai dari model kita. Ketiga komponen ini akan kita bahas lebih detail di slide-slide berikutnya. Boleh di next. Nah, di sini ada random komponen. Komponen ini berfungsi untuk menentukan distribusi peluang dari variabel respon Y. Berdasarkan karakter asli datanya, syarat utamanya adalah data harus bersifat independen atau saling bebas satu sama lain. Ada tiga jenis distribusi yang umum digunakan. Yang pertama, ada binomial. Binomial itu digunakan untuk data biner, misalnya jawabannya antara ya atau tidak. Yang kedua, Poisson. Poisson ini digunakan untuk data hitungan atau angka bulat, seperti jumlah kejadian dalam suatu periode. Yang ketiga, ada normal. Normal digunakan untuk data kontinu, seperti ukuran ataupun berat. Pada slide ini juga ditampilkan contoh visualisasi ketiga distribusi tersebut, grafik batang untuk data binaria ataupun tidak, lalu ada grafik untuk data hitungan seperti jumlah transaksi dan panggilan, serta ada kurva lonceng yang merepresentasikan distribusi normal. Boleh di next. Nah, selanjutnya adalah komponen kedua, yaitu linear predictor. Linear predictor merupakan kombinasi linear dari variabel-variabel penjelas atau X yang berfungsi sebagai mesin prediksi utama dalam model. Rumusnya adalah eta sama dengan alfa ditambah beta 1 kali X1 ditambah beta 2 kali X2 dan seterusnya. Ada dua hal yang penting yang perlu digarisbawahi. Di sini ada linear prediktor ini tuh dapat mencakup variabel kuantitatif maupun kualitatif. Model ini juga menangkap hubungan yang lebih kompleks antar variabel. Boleh di next. Lalu komponen ketiga ini adalah link function yang berperan sebagai jembatan yang menghubungkan rata-rata respon mu dengan prediktor linear yang telah kita bahas sebelumnya.
Adapun beberapa jenis link function yang umum digunakan. Yang pertama ada identity, digunakan untuk data yang berdistribusi normal, seperti pada regresi linear biasa. Yang kedua ada log. Log ini digunakan untuk memastikan hasil prediksi selalu bernilai positif. Yang ketiga ada logit, digunakan untuk memetakan nilai peluang yang berada di rentang 0 sampai 1 menjadi rentang nilai yang tidak terbatas sehingga bisa dimodelkan secara linear. Pada slide ini juga ditampilkan kurva berbentuk S yang merupakan gambaran visual dari fungsi logit yang nantinya akan sangat relevan ketika kita membahas GLM untuk data biner. Next. Sebagai penutup dari pembahasan komponen GLM, kita bahas satu contoh penerapan sederhana yaitu GLM dengan random komponen berdistribusi normal. Regresi linear klasik yang sering kita pelajari sebelumnya sebenarnya merupakan bentuk GLM yang paling sederhana dengan dua kondisi khusus, yaitu distribusinya normal, link functionnya juga identity. Jadi bisa dikatakan bahwa GLM ini adalah bentuk supermodel yang lebih fleksibel dibandingkan regresi linear biasa karena tidak mewajibkan adanya transformasi data yang rumit ketika data yang kita miliki tidak berdistribusi normal. Dari situ kita bisa langsung menyesuaikan distribusi dan link function sesuai karakteristik data yang kita punya. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Edo. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu model linear umum untuk data biner, generalized linear model for binary data. Next. Oke, untuk realitas data biner sukses, kita berbicara sukses atau gagal di mana banyak variabel respons kategorikal di dunia nyata hanya memiliki dua kemungkinan, 0 atau 1. Nah, kita di sini mendefinisikan bahwa Y sama dengan 1 sebagai sukses dan Y sama dengan 0 sebagai gagal dengan rata-rata probabilitas E. Y sama dengan P. Nah, di kategori yang pertama di sini ada transportasi publik di mana ya ataupun satu. Kemudian yang kedua tidak sama dengan 0. Kemudian untuk yang kedua yaitu status pekerjaan di mana bekerja sama dengan 1 dan menganggur sama dengan 0. Dan yang terakhir ada di kasus pemanasan global di mana percaya sama dengan 1 dan tidak percaya sama dengan 0. Next. Nah, kemudian selanjutnya ada linear probability model atau LPM di mana ketika Y yang bersifat biner, pendekatan paling sederhana yaitu adalah dengan meniru pemodelan linear biasa yang menggunakan identity link function. Probabilitas berubah secara konstan linear untuk setiap perubahan variabel penjelas. Nah, ini ada persamaannya di mana P, Y sama dengan 1 sama dengan A tambah beta 1 kali 1 ditambah sampai dengan pada beta P dan XP. Nah, di mana parameter beta 1 di sini mewakili perubahan absolut pada probabilitas P, Y sama dengan 1 untuk setiap satu unit perubahan pada X1. Nah, model ini juga sangat sederhana dan mudah diinterpretasikan seperti itu. Next. Nah, mengapa linearitas gagal di dunia nyata? Dimana analogi pembelian mobil baru X sama dengan pendapatan keluarga. Nah, di sini kita akan sedikit mengsimulasikan gitu di mana analogi sederhana dari pembelian mobil baru. Nah, efek variabel penjelas terhadap PI sama dengan 1 hampir selalu nonlinear. Nah, kemungkinan nilai yang sama tidak selalu memberikan dampak probabilitas yang sama. Nah,
Di kasus yang pertama, pendapatan si A $50 mendapat kenaikan gaji sebesar $10.000. Nah, dampaknya besar, probabilitas berubah drastis karena berada di tengah rentang daya beli. Nah, kemudian ada di kasus kedua dengan pendapatan $1 juta. Nah, mendapat kenaikan gaji sebesar $10.000. Nah, dampaknya kecil, probabilitas hampir mendekati satu, pasti mampu beli sehingga tambahan dana tidak banyak berubah keputusan. Nah, dari kasus di sini sebenarnya terlihat jelas gitu perbandingannya, mulai dari pendapatannya itu antara kasus A dengan kasus B yang sangat jauh, namun di sini yang sama adalah di kenaikan pendapatannya di angka 10.000, namun eh, dan ketika kita lihat dari pendapatannya memang jauh gitu, tidak berasa ketika dengan pendapatan 1 juta dan kenaikan 10.000, nggak kerasa berbeda jauh dengan pendapatan yang 50.000 dan kenaikan tingkat gajinya itu di 10.000, itu sangat drastis peningkatannya seperti itu. Next. Nah, kemudian yang kedua di sini ada logistic regression model, di mana dalam prakteknya probabilitas PI sama dengan 1 meningkat atau menurun secara kontinu seiring bertambahnya nilai X, namun tidak secara linear. Nah, bentuk kurva S yang tadi dibahas di pertama adalah solusi matematis untuk memastikan prediksi selalu aman di antara 0 dan 1. Nah, ini ada simulasi uh, kurva S di mana beta lebih besar dari 0 dan yang keduanya ada beta kurang dari 0. Dengan arti probabilitas dengan beta lebih besar daripada 0, probabilitas meningkat seiring kenaikan X, dan yang kedua beta kurang dari 0, probabilitas menurun seiring kenaikan X. Next. Nah, kemudian ada anatomi kurva S di fungsi logistik, di mana fungsi matematika penting yang menghasilkan bentuk kurva S ini menggunakan fungsi eksponensial. Nah, di sini dapat kita lihat di mana persamaannya P Y sama dengan 1 sama dengan eksponensial alpha tambah beta X per 1 plus eksponensial alpha plus beta X sama dengan E eksponensial A plus beta X, di mana beta X di sini diartikan untuk memastikan nilai selalu positif, dan diartikan juga untuk menentukan tingkat kenaikan atau penurunan. Semakin besar nilai absolut beta, semakin suram kurvanya. Dan yang keduanya di sini ada per 1 plus E pangkat alpha plus beta X, yang diartikan sebagai beta X di sini sebagai pembagi yang selalu lebih besar 1 unit dari pembilang. Ini cara matematis memaksa hasil akhir selalu berada di bawah 1. Next. Nah, fungsi tautan logit atau the logit link, di mana regresi logit adalah kasus khusus dari generalized linear model atau GLM dengan distribusi binomial. Transformasi logit menghilangkan batasan struktural LPM, di mana probabilitas terbatas 0 sampai dengan 1 dengan persamaan yang ada di di persamaan yang ada di sini untuk log odds sama dengan peluang atau peluang, di mana logit mengubah rentan 0 hingga 1 menjadi bilangan real apapun. Nah, sama dengan prediktor linear, sekarang bebas mengambil nilai apa saja tanpa merusak model. Nah, hal itu disebut juga dengan prediktor tak terbatas ataupun min tak terhingga sampai hingga terhingga, seperti itu. Next. Nah, untuk contoh soalnya akan dibahas oleh rekan saya Randi, kepadanya disilakan.
Baik. Selanjutnya di bagian contoh soal, di sini saya akan membahas bentuk model dan bentuk probabilitasnya. Yang pertama di sini ada bentuk model, di mana dari bentuk model ini tuh ada dua bentuk model. Yang pertama di sini tuh ada bentuk model linear dan bentuk model regresi logistik. Dan dari bentuk model ini tuh bisa kita lihat gitu ya. Uh, ada sebuah model linear itu uh, P dalam kurung ya sama dengan 1 sama dengan alpha ditambah beta 1 dikali X1 ditambah titik-titik sampai dengan beta P sama dengan XP. Begitupun model regresi logistiknya, yaitu log P Y sama dengan 1 per 1 min P Y sama dengan 1 sama dengan alpha ditambah beta 1 dikali X1 sampai dengan ditambah sampai dengan beta P dikali XP. Nah, dari model linear ini tuh bisa kita ketahui gitu ya sebagai kombinasi linear. Dan bentuknya itu bisa dibilang sederhana, akan tetapi bentuk ini tuh bisa menghasilkan probabilitas di luar rentang 0 sampai dengan 1. Dan untuk model yang kedua, yaitu model regresi logistik, ini tuh bentuk dari log odds-nya gitu ya. Dan untuk PI sama dengan 1 ini tuh dibagi 1 minus 1 dikurang PI sama dengan 1 sama dengan alpha ditambah beta X. Nah, sedangkan di tabel kanan itu tuh itu adalah bentuk probabilitasnya yang setelah kita melakukan transformasi baliknya, yaitu eksponen alpha ditambah beta X dibagi 1 ditambah eksponen alpha ditambah beta X. Seperti itu. Nah, dari kedua bentuk model ini tuh kita tuh bisa nerapin ke data nyata yang mungkin bisa kita apa gitu ya, bisa kita buktikan gitu nantinya. Nah, di sini ada contoh soalnya. Di sini ada sebuah tabel yang dimana tabel ini tuh menyajikan sebuah data dari sebuah survei epidemiologi yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara tingkat kebiasaan mendengkur dengan kemungkinan seseorang mengalami penyakit jantung. Nah, dalam tabel ini tuh dikelompokkan ke dalam 4 kategori, di mana ke dalam 4 kategori ini tuh ditingkatkannya itu berdasarkan tingkat mendengkur seseorang gitu ya. Nah, yang pertama di sini ada tidak pernah mendengkur, atau kita analogikan di mana X-nya itu sama dengan 0. Nah, yang kedua di sini ada kadang-kadang mendengkur, di mana X-nya itu sama dengan 2, dan untuk hampir setiap malam mendengkur X-nya sama dengan 4, dan yang terakhir setiap malam mendengkur itu X-nya sama dengan 5. Nah, di tabel ini tuh bisa kita lihat gitu ya, jumlah orang yang mengalami penyakit jantung itu bisa dilihat dengan apa ya, dengan kata yes, dan untuk yang tidak itu untuk masing-masing kategori yang tidak mengalami penyakit jantung. Dan ada juga proporsi kejadian yes ini tuh dari kolom linear fit dan logistic fit, yang nantinya tuh itu adalah hasil prediksi dari dua model yang akan kita hitung satu persatu. Nah, yang selanjutnya di sini tuh ada perhitungan linear modelnya. Nah, dari data yang kita punya gitu ya, setelah kita mengetahui atau memiliki tabel yang kita punya, di sini kita memiliki model linearnya, yaitu P topi dalam kurung Y sama dengan 1 sama dengan 0,017 ditambah 0,020 X. Nah, untuk menghitung probabilitas untuk setiap nilai X-nya itu, yang pertama kita tuh untuk X-nya sama dengan 0 terlebih dahulu, yaitu untuk tidak pernah mendengkur. Dimana setelah kita menghitung, ternyata
untuk X sama dengan 0 atau tidak pernah mendengkur itu didapatkan yaitu sekitar 0,017 atau 1,7%. Dan untuk X2-nya yaitu sekitar 0,057 atau 5,7%. Dan untuk X4 0,097 atau 9,7%. Dan untuk yang X5 yaitu 0,117 atau 11,7%. Nah, uh, setelah kita hitung linear modelnya, kita tuh selanjutnya kita menghitung regresi logistiknya. Nah, yang pertama di sini setelah kita mengetahui tadi model linearnya, di sini ada rumus yaitu logit dalam kurung p topi dalam kurung ya sama dengan 1 sama dengan min 3,866 ditambah 0,397x. Nah, ini tuh karena hasil ini tuh masih dalam bentuk logit, nah maka kita tuh perlu mentransformasikannya ke dalam probabilitas menggunakan fungsi eksponensial. Nah, yang pertama untuk X sama dengan 0 ini tuh kan logitnya min 3,866 yang dimana setelah kita transformasikan menjadi sekitar yaitu 0,0206 atau 2,06%. Dan untuk X2-nya itu sekitar 0,0439 atau 4,3%. Dan untuk X4-nya probabilitas atau peluang itu sekitar 0,0930 atau 9,30%. Dan untuk X5-nya yaitu 0,132 atau 13,2%. Nah, kalau kita bandingkan dengan hasil model linear tadi, angkanya tuh mungkin nggak jauh beda atau mirip di tengah. Nah, tapi ini tuh berbeda di ujung, terutama di X0 dan X5-nya. Nah, ini tuh karena bentuk kurva logistiknya itu yang melengkung, bukan hasilnya tuh nanti untuk kurvanya tuh garis lurus. Nah, setelah dari hasil perhitungan tadi menggunakan model linear dan model regresinya, di sini ada sebuah gambar yang dimana gambar ini tuh dihasilkan dari tabel sebelumnya, tabel yang mungkin data yang kita punya, yang dimana semakin tinggi skor frekuensinya, skor frekuensi mendengkur seseorang, maka semakin tinggi pula probabilitas atau peluang mereka untuk mengalami penyakit jantung. Jadi dari data yang kita punya itu memiliki sebuah arti yang dimana apabila kita mengalami atau keseringan mengalami mendengkur itu tuh kemungkinan untuk kita mengalami penyakit jantungnya itu semakin besar gitu sih peluangnya tuh. Yang dimana ini tuh apa ya? Model ini tuh sepakat gitu dengan kesimpulan yang bahwa itu tuh ternyata semakin tinggi frekuensi seseorang mendengkur tuh semakin tinggi juga peluang seseorang mengalami penyakit jantung juga atau mengalami penyakit-penyakit mungkin yang cukup ekstrim seperti itu. Nah, yang selanjutnya di sini ada kasus kedua atau contoh lainnya, akan tetapi di sini kita menggunakan R untuk menganalisis model linear pada data biner. Nah, di sini R ini tuh dapat digunakan untuk menyesuaikan model regresi logistik dengan data biner dari tabel kontingensi seperti yang ditunjukkan dalam tabel 3.1. Yang dimana data ini tuh tidak berkelompok atau ungrouped data yang terdiri dari 398 baris dan 9 kolom. Yang setiap barisnya tuh merepresentasikan karakteristik fisik dari satu unit mobil secara visual. Bisa dilihat ya di sini ada datanya yang mungkin bisa dilihat. Nah, yang selanjutnya di sini pun setelah kita
jalankan gitu ya, secara statistik penambahan berat mobil ini tuh terbukti, yang dimana data ini tuh ketika di run menggunakan R ini tuh ternyata statistiknya tuh penambahan berat mobil ini tuh terbukti menurunkan probabilitas efisiensi bahan bakar secara drastis. Dimana sebaliknya, ketika waktu akselerasi yang lebih lama justru terbukti meningkat peluang mobil menjadi irit. Dan untuk penurunan nilai defisiensinya itu dari 551,10 menjadi 234,08 yang membuktikan bahwa model GLM ini tuh valid dan sangat baik dalam menyesuaikan data. Nah, di sini ada file data yang dimana data binary itu dikelompokkan atau tidak dikelompokkan. Nah, dari gambar di sini, ini tuh yang memiliki arti dimana angka iterasi Fisher scoringnya itu sebanyak 6 kali. Yang dimana kita tuh membuktikan bahwa algoritma komputasi ini tuh berhasil menemukan estimasi parameter yang paling optimal. Dan yang kedua, kolom predicted probabilitasnya itu menunjukkan estimasi peluang dari model ini. Estimasi peluang dari model ini, yang dimana nilainya itu sangat rendah atau mendekati 0 untuk mobil yang faktanya itu memang boros atau Y-nya itu sama dengan 0. Dan yang ketiga, yaitu hasil prediksi probabilitas ini tuh menegaskan bahwa model GLM ini tuh terbentuk berkinerja baik dan sejalan dengan data aktual. Nah, sebelum kesimpulan mungkin ya, dari kasus yang kedua tadi, mungkin secara ringkasnya itu tuh adalah data mentah yang mungkin bisa kita bangun menggunakan model regresi logistik yang tujuannya itu untuk memprediksi apakah tergolong hemat bahan bakarnya atau tidak. Dan mungkin ini juga menegaskan bahwa model yang kita bangun itu sudah sejalan kondisi data aktual atau sesuai dengan model yang kita gunakan atau tidak gitu. Juga dari kasus kedua itu tuh kita pun memiliki solusi yang mungkin bisa kita hasilkan gitu ya, yang dimana ketika kita menggunakan family quasi dari link identity itu tuh apa ya, kita tuh masih tetap bisa mendapatkan estimasi model peluangnya, yang dimana dari hasil koefisiennya itu sekitar 0,017 atau slope-nya itu 0,019, yang dimana angka ini tuh berarti menandakan konsisten dengan perhitungan model linear manual yang kita pakai sebelumnya. Mungkin dari saya cukup sekian, dilanjutkan kesimpulan. Untuk kesimpulan pada kesempatan kali ini, pada presentasi kali ini, mungkin GLM ini tuh adalah kerangka analisis yang mungkin bisa memperluas regresi linear klasik, yang dimana agar kita itu bisa menggunakan pada data non normal, khususnya data kategori. Untuk GLM ini tuh atau generalized linear model ini tuh merupakan kerangka analisis yang memperluas regresi linear klasik, yang dimana ini tuh agar sesuai dengan data non normal tadi, yang dimana khususnya itu data kategori. Nah, untuk data biner ini tuh GLM menggunakan distribusi binomial dengan fungsi link logit sehingga menghasilkan regresi logistik yang mampu memodelkan probabilitas keberhasilan melalui log odds. Untuk estimasi parameter ini tuh dilakukan dengan metode MLE atau maximum likelihood estimation. Nah, sedangkan untuk inferensi statistik dapat menggunakan uji Wolf, likelihood ratio maupun skor. Nah, evaluasi kecocokan model itu dilakukan dengan deviansi dan persen t-square untuk memastikan model ini itu sesuai dengan pola data atau tidak.
Dan untuk contoh aplikasi ini tuh menunjukkan bagaimana teori ini tuh diterapkan dalam kasus nyata, sehingga bab ini menegaskan bahwa generalized linear model itu seperti apa gitu ya. Untuknya khususnya regresi logistik adalah landasan metodologis yang kuat untuk memahami dan memprediksi fenomena dengan respon kategoriknya. Mungkin dari saya cukup sekian, saya kembalikan ke saudara Edo. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas presentasinya. Mungkin itu presentasi proyek yang bisa kami sampaikan dengan pembahasan yang sudah kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari apa yang kami sampaikan selama menyampaikan proyek di sini. Terima kasih dan mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.